Hai, selamat malam. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026 jam 9.30. Aku baru aja sampai di cabin aku. Baru 1 detik aku sampai di sini, tapi aku pengen cerita. Aku pengen cerita banyak. Boleh nggak sih aku ngerasa capek? Boleh nggak sih aku ngerasa bosen? Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa bosen. Aku nggak pernah ngerasa sebosen ini, tapi aku kayak kembali lagi bertanya di dalam diriku, kenapa aku di sini? Untuk apa aku di sini? Ngapain aku di sini? Mungkin aku lelah ya. Mungkin aku ngerasa nggak ada teman-teman yang cocok ya di sini. Kayak kebanyakan orangnya kayak aku nggak suka gitu loh. Tuhan, beri hamba kekuatan Tuhan. Tolong beri hamba kekuatan untuk menjalani hari-hari yang sangat berat di sini. Aku sudah melakukan banyak hal. Aku sudah melakukan afirmasi positif. Aku sudah menyayangi diriku sendiri. Aku sudah sangat menyayangi diriku sendiri. Dan wajar kan kalau aku ngerasa bosan, Tuhan? Wajar kan? Mungkin aku cuma perlu self-care sekarang. Besok aku sibuk banget. Apa karena kerjaan di sini sangat sibuk sehingga otak aku nggak bisa bernafas? Apa itu bikin aku ngerasa stres dan overwhelmed gitu? Terus tuh sekarang aku dipertemukan dengan bos-bos yang aku nggak suka. Itu bikin aku tambah stres gitu. Bikin aku kayak baru bangun pagi gitu, kayak aku nggak pengen kerja. Terus tuh kayak berat banget rasanya. Apa itu? Kenapa dulu pada saat kontrak kedua, kenapa aku merasa sangat bahagia di sana? Kenapa aku merasa sangat bahagia di sana? Apa karena bos gue baik ya? Apa karena bos aku waktu itu memberi aku energi, memberi kita semua anak buahnya energi yang sangat baik ya? Apa itu yang bikin aku betah dan aku nggak pengen pulang loh? Kontrak kedua aku nggak pengen pulang karena aku ngerasa nyaman di sana kerja. Walaupun ada tekanan, walaupun banyak ada tekanan target gitu, tapi manajernya baik banget. Apa itu? Apa itu alasannya? Kenapa sekarang dan kontrak ketiga aku dan kontrak kedua aku terasa sangat berbeda? Dulu emang pas kontrak kedua emang aku nggak pernah buat video YouTube karena waktu itu HP aku kayak kayak nggak cukup mungkin memorinya gitu, karena aku banyak isi download lagu gitu. Terus tuh banyak video-video TikTok yang aku download banyak gitu. Dan sekarang aku bisa di sini buat video YouTube karena emang aku pengen buat video YouTube. Setidaknya ini bisa jadi healing terapi aku sedikit demi sedikit, dimana aku ngerasa beban, dimana aku ngerasa berat, dimana aku ngerasa why I'm here. Tapi ada dulu temen aku kenal di sini, dia baik juga, tapi dia udah pulang. Dia bilang kayak gini, God knows why he put you in here, in Disney Wish. Gimana ya kata-katanya, dalam artian Tuhan tuh tahu mengapa dia menaruh kamu ada di Disney Wish, pasti ada alasannya. Apa dia nyuruh gini ya, berdoa biar kuat, atau Tuhan tahu kamu kuat? Intinya gitu ya bahasanya, kayak gitu. Sekarang ini roommate aku belum datang dan aku ada kesempatan untuk berbicara karena aku butuh berbicara, dalam artian I need a little escape. I need it. Oke, mungkin aku tahu karena terlalu lelah dan keadaan orang-orang sekitar yang aku nggak suka itu mungkin bikin aku tambah stres di sini. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang bikin aku happy, seperti menulis, seperti membuat YouTube. Itu bisa bikin aku happy. Menulis dan membuat YouTube ini aku buat untuk memori aku di masa depan tentang apa yang aku lalui, seperti itu. Untuk sekarang aku mungkin mau luluran, mau keramas. Aku mau isiin dulu ini rambut aku virgin coconut oil, sama aku mau isiin Japanese oil. Terus abis aku keramas dan sebagainya, aku mau maskeran,
maskeran pakai tea tree masker. Nah, itu rencananya ya. Oke, itu bisa bikin mood gue menjadi lebih baik karena I need aku baik ke diri aku sendiri di saat-saat aku merasa dunia lagi nggak baik-baik aja. Di saat aku ngerasa hari ini berat, di saat aku ngerasa aku lelah, di saat aku ngerasa aku nggak suka di sini. Aku nggak suka di sini. Dari lubuk hati kecilku yang paling dalam, aku nggak suka di sini. Aku sering bertanya, kenapa aku di sini? Kenapa gitu? Apa Tuhan ingin aku belajar tentang banyak pembelajaran hidup? Emang gak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, aku tahu. Gak ada sesuatu yang sempurna. Kalau bosnya baik, mungkin aja temennya yang gak baik. Kalau temennya baik, mungkin aja tamunya yang gak baik. Kalau tamunya baik, mungkin aja bosnya yang gak baik. Atau temennya yang gak baik. Kan aku dulu pernah cerita kalau dimanapun kalian berada, pasti ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang gak baik, ada orang-orang yang gak bikin kalian nyaman di sana, dimanapun kalian bekerja. Oke, cerita dah satu cerita ya. Dulu aku sebelum corona, aku pernah kerja di Bali di sebuah coffee shop. Nah, itu bukan pertama kalinya aku kerja, tapi di sana aku merasa sangat tertekan. Aku tahu itu coffee shop yang sangat terkenal, banyak artis ke sana, tapi yang aku nggak suka di sana adalah senioritas yang aku nggak suka, dan aku merasa sangat tertekan setiap hari. Aku dulu sebelum itu aku kerja di tempat restoran. Aku bahagia banget di sana, teman-temannya baik, tapi gajinya lebih sedikit. Nggak banyak gini perbedaannya, nggak terlalu banyak, tapi aku waktu itu pindah kerja gitu. Tapi ya udahlah ya, pengalaman di masa lalu, aku memaafkan itu. Tapi waktu itu tahu gak, kontrak aku sebenarnya setahun di sana di coffee shop itu. Tapi karena corona kan kita dipulangkan di rumah kan, jadi aku cuma 3 bulan di sana. Dan oke, di satu kondisi aku suka karena aku nggak kesana lagi karena aku ngerasa lingkungannya sangat toksik. Sangat toksik. Aku nggak bisa sebenarnya kerja di sebuah lingkungan yang sangat toksik. Bagus banget warna rambutku, I like it. Aku nggak bisa kerja di sebuah lingkungan yang sangat toksik. Bikin aku stres. Tuhan, tolong bantu aku untuk bisa kuat ya untuk hari esok, karena besok aku sangat sibuk. Sangat sibuk. Tolong bantu aku untuk melewati. Tolong bantu aku untuk setidaknya untuk sabar. Untuk bisa sabar aja udah bagus banget. Ini waktu ini 3 hari yang lalu aku bener-bener emosi dalam diri gue karena gue kerja, tamunya terus terlambat datang. Gue kan juga perlu menyesuaikan waktu gitu loh. Stres gue kadang. Tapi oke. Terima kasih untuk hari ini. Apapun yang terjadi hari ini, aku sangat mensyukuri. Aku hanya bisa untuk bahagia hari ini karena hari esok gak akan pernah datang. Yang kita tahu adalah hari ini. Jadi aku mau bahagia hari ini tentang apapun yang pernah aku alami, tentang apapun yang aku jalani hari ini. Aku bersyukur dapat pekerjaan ini. Aku sangat bersyukur karena banyak orang yang pengen kerja ke sini, mereka nggak bisa kerja ke sini karena banyak faktor. Tapi oke, Putri, aku mau kamu tenang ya. Aku mau kamu sedikit lebih tenang. Aku percaya sama kamu. Kamu bisa lewati semua ini. Aku percaya. Walaupun ada orang yang jahat, walaupun ada orang yang bikin kamu tersinggung, walaupun orang-orang bos-bos kamu gak suka, kamu sabar ya. Kamu di sini untuk nyari uang kan? Kamu di sini untuk nyari pengalaman kan? Kamu di sini untuk bantu keluarga kan? Aku mau kamu sabar ya. Sabar sedikit lagi. Sebenarnya aku tahu kamu nggak terlalu pengen cepet-cepet pulang. Enggak. Cuma aku tahu kadang kamu mengalami naik turunnya emosi, dan itu wajar, oke? Karena kamu sangat lelah kerja di sini, overwork, kayak kita harus disiplin banget sama waktu. Aku tahu pekerjaan ini berat, nggak semua orang bisa kerja di sini, kan kamu tahu itu kan? Kayak misalnya teman-teman kamu yang dulu nggak menyelesaikan satu kontrak, kamu udah
sampai 3 kontrak loh. Kamu hebat. Kamu sangat hebat. Nggak semua orang mengerti perjalanan kamu dan it's okay. No worries, no problem. Don't care. You just need to care about you, okay? Do what you like. And I love you. Mwah.